menyelamatkan Bank Jatim. Jika tidak ditambah dengan 3 triliun, tidak faktor kecukupan modal, apa kata Bank Indonesia dan OJK? Mungkin ya bubar Bank Jatim. Sudah dikonsultasikan dengan OJK, maka nanti dalam gugatan itu saya minta hadirnya OJK. Assalamualaikum Teretan. Selamat datang dan selamat bergabung di Raja Warta Channel. Seperti kita ketahui bersama, kurang lebih 1 bulan yang lalu ada seorang tokoh asal Malang membuat geger Jawa Timur. Kenapa? Beliau menggugat Bank Jatim secara keseluruhan, mulai dari komisaris hingga direksi. Namun baru hari ini saya bisa bertemu beliau. Beliau adalah Bapak Haji Sugiarso sebagai Ketua Asosiasi Pemegang Saham Bank Jatim seri B, ya Pak Sugiarso. Pak, langsung saja Pak ya, karena masyarakat Jawa Timur tentu ingin tahu. Kalau kemarin-kemarin hanya sekedar pengamat hukum yang membahas itu, sekarang ingin tahu kenapa sih dan lain-lain ya. Pertama, siapa sebenarnya Pak Haji Sugiarso? Biar masyarakat tahu, Pak. Bisa dijelaskan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi masyarakat Jawa Timur, perkenalkan saya Haji Sugiarso. Langsung saja status hukumnya saya atau hubungan hukum saya dengan terkaitan dengan pertanyaan kaitan adanya gugatan di Pengadilan Surabaya, PMH perbuatan melawan hukum. Sebelumnya saya jelaskan bahwa sejak tanggal 25 April tahun 2012 Bank Jatim sudah menjadi perseroan terbuka. Artinya masyarakat boleh beli saham. Siap. Saham dibagi 2, seri A dan seri B. Siap. Seri A itu milik pemerintah daerah, yaitu kabupaten dan kota, kemudian gubernur. Di seri A itu pemegang saham tertinggi adalah pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur atau gubernur, yang dikenal dengan PSP. Pemegang saham pengendali, jumlahnya 51,46%, artinya tertinggi. Tertinggi ya. Ketika sebelum RUPS itu, kenapa Bank Jatim go public? Ya, karena kena peraturan oleh Bank Indonesia waktu itu harus memenuhi capital equity ratio, yaitu 9 triliun. Ternyata yang bisa terkumpul hanya 6 triliun dari gubernur, dari Provinsi Jawa Timur dan pemerintah daerah kota kabupaten. Ya, tentunya terkait dengan wali kota dan bupati gubernur. Hanya terkumpul 6 triliun. Sedangkan yang harus dipenuhi capital equity ratio, faktor kecukupan modal Bank Jatim adalah 9 triliun. Maka kekurangannya itu dijual AIPO ya. Dijual kepada masyarakat sebesar 3 triliun. Dijual kepada 3 triliun, masyarakat semua boleh beli. Bahkan negara luar pun boleh beli, yang namanya go public. Ada berapa 10 negara Bebas berarti Pak, ya, siapapun boleh memiliki. Soros pun boleh beli, JP Morgan juga boleh ya. Maka disitulah saya berserta kurang lebih 6.000 orang beli, kurang lebih 3 triliun. Ibaratnya pemegang saham seri B itu ikut andil besar mencapai capital equity ratio itu, menyelamatkan Bank Jatim. Jika tidak ditambah dengan 3 triliun, tidak faktor kecukupan modal, apa kata Bank Indonesia dan OJK? Mungkin ya bubar Bank Jatim. Artinya andaikan Pak Sugiarso tidak hadir membantu, mungkin ya tidak saya sendiri ya. Ya, jumlahnya berkoordinasi. Jumlahnya hampir 6.000. Itu ya kekurangan capital equity ratio. Ya, kekurangan kecukupan faktor modalnya, ya kan. Jadi saya
mengeklaim ikut menyelamatkan Bank Jatim dengan 6.000 orang itu. Oke. Itu yang masyarakat tidak tahu. Oke Pak. Pada saat itu posisi Pak Haji sebagai apa? Ya saya secara pribadi kan beli saham-saham dengan 6.000 itu terkumpul 3 triliun. Maka kita dari teman-teman ini inisiatif termasuk saya membuka atau mewadahi. Ya. Saya secara akte notarial saya mendirikan asosiasi pemegang saham Bank Pembangunan Daerah TBK atau Bank Jatim PBK. Kebetulan saya sebagai ketuanya. Kemudian masuk ke Bank Jatim sebagai asosiasi pemegang saham. Ya. Dan keberadaannya memang aneh. Tujuannya untuk menampung aspirasi, Pak. Aspirasi kepada anggota ini. Nah, berkaitan setelah Bank Jatim ini selamat berkat upaya Pak Haji Sugi dan teman-teman dengan ribuan teman-teman ya. Akhirnya kolegial, ya. Sekarang Pak Sugi malah menggugat ya kan Bank Jatim. Apa dasarnya Pak Bapak menggugat gitu Pak? Ya, ini harus dibedakan begini. Ya. Bank Pembangunan Daerah itu khusus ya, bukan seperti BRI, bukan seperti bank umum lainnya lah. BRI, Bank Mandiri, Ya, Bang. BTN, Ya. ya dan lain sebagainya, bank pemerintah. Tapi khusus Bank Pembangunan Daerah dari Sabang sampai Merauke itu ada aturan yang terikat dengan para direksi dan komisaris. Khususnya direksi. Apa itu? Tentang usia, dibatasi tentang usia. Kalau di dalam hukum PT dan peraturan OJK tidak mengatur usia itu, ya. Nah, itu mungkin untuk bank yang lain selain Bank Pembangunan Daerah ya. Itu tidak mengatur itu. OJK tidak mengatur itu. Dia mengatur tentang kepatuhan dan kepatuhan uji kompetensi. Ya, tidak mengatur tentang usia. Lah, di sini masih berjalan, khususnya di Bank Pembangunan Daerah atau Bank Jatim ini 3 peraturan yang belum dicabut, yaitu berkaitan dengan usia. Ya. Jika mendaftar pertama kali ke Bank Jatim seorang calon direksi itu maksimal 55 tahun. Itu aturannya apa Pak? Ya, aturannya atau apa gitu ya? Ada 3 peraturan. Pertama, PP nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD. Pasal 57 huruf H. Ya. 2. Permendagri nomor 37 tahun 2018 tentang BUMD. Pasal 35 huruf H. Dan Perda Provinsi Jatim nomor 8 tahun 2019 tentang BUMD. Pasal 17 huruf H. Ketiga-tiganya ini mengatur tentang batas usia seorang calon direksi Bank Jatim. Semuanya mengatur maksimal pertama kali masuk itu 55 tahun. Ya. Loh, Pak, ini kan tadi yang Bapak sebutkan ada 3 dasar hukum ya, mulai dari PP dan lain-lain. Itu kan sama sekali tidak menyebutkan komisaris, Pak ya. Kok Bapak langsung pukul rata digugat semua atau gimana, Pak? Nah, kalau gugatan, kenapa saya gugat semuanya? Yang berkaitan ini, yang berkaitan dengan ini, itu kan korporasi. Yang saya gugat itu adalah PT. Kalau 1, 2 saya gugat, itu akan ditolak, namanya kurang pihak. Ya. Jadi akhirnya batasan usia. Pertanyaannya begini loh, pensiun Bank Jatim itu kan 58 Pak. Ya, ini kan batas usianya 58, ini kok 55. Itu aturan untuk karyawan, karyawati. Begitu meningkat pada direksi, masih terikat dengan perda ini. Nah, saya menggugat itu ingin mencari kepastian hukum. Ya juga demi baik nama Bank Jatim, demi nama baik gubernur, demi nama baik DPRD, demi nama baik kita semua pemegang saham. Ya, mungkin kemarin ada yang sudah pengalaman perbankannya tinggi, ya. Tetapi lihat pada batas usia 55 dia sudah 60, nggak daftar. Ya kan begitu kan, untuk agar masyarakat tahu. Dan digugat itu hanya mencari kepastian hukum. Karena asasnya gugatan ini kan di depan hakim persamaannya sama. Asasnya equality before the law. Mencari kepastian, butuh kepastian hukum ini saya
ketua asosiasi ini. Ya. Kemudian di sini ada menyangkut Korino, menyangkut pansel. Itu yang paling utama nanti perdebatannya dengan sistem rekrutmen melalui Korino dan melalui pansel. Apakah Korino ini dan pansel tidak membaca ini? Itulah. Kalau membaca ini, nah, misalnya ada waktu saya RUPS, waktu tanggal 17 Maret saya RUPS, satu-satunya dari pemegang saham saya yang bertanya di RUPS itu. Ya Pak, mohon maaf saya potong dulu. Kalau menurut saya sebenarnya beliau-beliau orang-orang Korino sama pansel kayaknya membaca itu, membaca ya. Tapi kalau Pak Sugi lihat, kenapa itu kalau ngomong dilewati ya diabaikan menurut saya, kenapa? Ya, kami tidak tahu itu urusan mereka sampai begini. Bahkan mengatakan bahwa waktu saya pertanyakan di RUPS itu, ketua RUPS menyatakan bahwa ini sudah dikonsultasikan kepada pusat, artinya Permendagri ya, sudah dikonsultasikan dengan OJK. Maka nanti dalam gugatan itu saya minta hadirnya OJK, saya minta di pusat. Apa betul Korino pansel sudah konsultasi ke beliau? Sejak kapan OJK mengurusi tentang usia? Kan itu urusannya Perda pemerintah daerah. Sejak kapan? Apakah betul? Nah, kalau ternyata OJK bilang tidak, nanti melakukan kebohongan publik loh di dalam RUPS. Berarti ada persoalan baru ini Pak Ya, nantinya ya. bisa terjadi persoalan baru. Ya, Pak. Jadi intinya kita bukan cari kalah menang, tapi butuh kepastian hukum. Atau tetap saya di sini mengedepankan semuanya pada presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Salah, benar, menang, kalah itu di tangan hakim inkra, dibuktikan nanti di pengadilan. Iya Pak, kalau boleh tahu ini masyarakat juga bertanya, apakah Pak Sugiharso ini sudah melaporkan atau belum, hanya ingin membangun opini? Kalau boleh tahu kapan sih Pak gugatan itu dimasukkan? Gugatannya kan sudah masuk. Tanggal berapa, hari apa itu? Gugatan sudah masuk, kira-kira 3-4 hari yang lalu ya. Sudah keluar di masyarakat, bisa lihat di download apa ini websitenya masing-masing. Gugatan itu nomor 801 Perdata gugatan PMH perbuatan melawan hukum ya. Sampai sejauh mana nantinya Pak kalau ketika ini misalnya, apakah ada upaya hukum lain nantinya ketika gugatan Bapak ini kalah nantinya di PN ya Pak? Ya. Apakah ada upaya lagi atau memang Bapak legowo dengan hasil keputusan? Nah, kan gini. Ini kan belum, ini tahap pertama kan kita buktikan dulu masalah usia ini gimana, perda ini mana, misalnya apakah ini ditarik, ya kan, apa ini diteruskan. Nah itu lah. Kita tahu di pengadilan, kita tahu kepastian hukum. Ya. Ini pelajaran bagi tim kayak Korino, pansel, ya kan. Nah, kemungkinan ya maaf saja PSP pengawasan kendali bisa tahu bisa enggak, kan hanya menerima laporan, masukan. Ya, mungkin begitu, ya kan. Kita tidak menjustifikasi bahwa mereka salah, nanti ketemu di pengadilan. Ya. Jadi pada intinya sebenarnya biar Pak, semua lego. iya. Ya, jadi kalau mau rekrut lagi, misalnya gini, di Bank Jatim ini mau rekrut, tidak pernah diumumkan, ya kan? KPK aja diumumkan satu, tiba-tiba kurang 3 jam dibuka di RUPS calonnya ini. Tapi sebelum ini baru tahun-tahun ini atau sebelumnya? Sebelumnya begitu, makanya sejak awal gitu mungkin. Ya saya gugat begini itu biar ya kita itu jangan dibuat tambel butuh. Ya capital equity ratio yang bantu masalah 3 triliun. Seandainya kita tidak bantu, nah, makanya kita mencari kepastian hukum. Ya hubungan hukum saya ada kan, saya pemegang saham, ada wadah asosiasi, gitu. Tidak mencari kalah menang, tapi mencari siapa yang benar, siapa yang salah untuk pegangan kita, ya kan? Ya, ini agak keluar sedikit saya Pak sebelum saya lanjut. Ini kemarin saya baca di beberapa media Pak Haji Sugi menemui Ketua DPD RI. Ya, Pak Nyala Mataliti. Ya. Apa tujuan Pak Sugi? Ya, kan Pak Nyala itu dikenal seluruh Indonesia. Pak Nyala, Bapak Haji Lanyala Mataliti sudah terkenal di Indonesia. Bahkan sekarang calon presiden.
Salam untuk Pak Nyala. Saya punya hak untuk menghadap Pak Nyala, entah diterima atau enggak sebagai warga masyarakat. Ternyata Pak Nyala bagus. Saya diterima dengan tangan terbuka. Ya saya sampaikan sama. Ya saya sampaikan, Pak, penjenengan ini wakil rakyat yang melalui jalur independen. Wakil Jawa Timur menjadi ketua DPD RI. Ya senator, mendingan senator kalau di Amerika senator. Maka saya punya hak menurut Undang-Undang Dasar 45 untuk sebagai warga Jawa Timur atau Indonesia pada umumnya punya hak menyampaikan aspirasi. Ya, diterima. Bagaimana Pak responnya Bang Nyala setelah tahu ini? Pak Nyala juga ya semua harus tunduk pada aturan, harus taat azas lah. Begitu. Pak, balik lagi tentang gugatan jenengan. Nah, ini kan tadi ada perda ya Pak ya yang dilibatkan. Bagaimana hubungan hukumnya nanti ketika gugatan Pak Haji ini dikabulkan oleh pengadilan? Ya, kita kan tidak bisa karena belum keluar ya, tapi hanya memprediksi. Iya, prediksi kan kira-kira nanti kalau kalah bagaimana? Kan namanya kita ngobrol. Kalau saya yang kalah, biasa kan? Ya. Ya, kita akui sportif. Ya. Tapi kalau sampai ini Bang Jatim kalah menjadi presiden buruk, gimana nyusutnya sejak awal sampai kalah gitu? Ya dari segi usia kan citra Bang Jatim juga bisa jatuh kan, dan mereka tuh banyak dari bank-bank lain kan. Nah dari bank lain tentunya di dalam gugatan nama-nama itu ada. Kira-kira ya jelas dia harus berhenti lah Bang kalah, ya kan? Dan kemudian harus mengembalikan tentang hak-hak yang dinikmati. Nanti yang kuasa hukum saya nyampaikan di hak-hak yang dinikmati, maksudnya gajian. Ya. Gajian orang-orang yang melanggar, yang diduga setelah melanggar ini ya. Ya. Apakah nantinya itu bisa masuk ke semacam tindak pidana kira-kira? Itu ranah kuasa hukum saya ya. Ya. Ranah hukum saya, walaupun saya bisa menyampaikan di sini, tapi sudah materi inti itu hanya Kuasa hukum. kuasa hukum. Ya Pak. Saya yang menyampaikan legal standing saya, status saya di sini apa? Pemegang saham, ketua asosiasi pemegang saham, penama gugat sudah saya sampaikan kepada masyarakat. Gitu loh. Ya. Jadi, Yang terakhir Pak ya, ini pertanyaan yang terakhir. Nah, karena ini kan sudah masuk gugatannya. Tentu orang yang paling punya peran dalam Bang Jatim ini mungkin Gubernur Jawa Timur Pak ya, karena sebagai PSP ya Pak ya. PSP. Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan Pak Haji ke Ibu Gubernur Jawa ya, Timur? ini kan saya sebagai prinsipilnya ya, prinsipilnya kan saya penggugatnya. Saya ya berharap itu gubernur lebih teliti lagi, lebih terbuka lagi dengan orang-orang sebelah-sebelahnya ini. Nah, seperti ini misalnya, kalau sampai ini memang betul keliru, dan kasihan gubernur tuh, kasihan sekali tuh, ya kan? Kenapa sampai jadi begini, ya kan? Ya itu kan gubernur-gubernur kita juga harus diakui, ya kan? Terus apa kira-kira yang harus dilakukan gubernur melihat persoalan ini? Ya, tentunya ya harus tegas juga kan, kenapa sampai begini kan? Ya sanksi akan diberikan oleh beliaunya, tentunya itu hak prerogatif beliaunya, ya kan? Kira-kira gitu. Oke, Tretan. Sementara cukup wawancara saya dengan Pak Haji Sugiharto, Ketua Asosiasi Pemegang Saham Seri B ya Pak ya. Semoga penjelasan atau paparan yang disampaikan Pak Haji bisa membuat paham seluruh masyarakat bagaimana keadaan status beliau di Bang Jatim dan kenapa beliau menggugat seluruh jajaran direksi dan komisaris ya Pak ya. Yang namanya pengurus Bang Jatim itu kurung buka kurung tutup, direksi sama komisaris, direksi dan pejabat eksekutif itu namanya pengurus. Jadi kalau kurang satu dalam gugatan ini, maka kurang pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.